Kisah kucing sang guru. Siapa itu? Silakan kalau mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Mustafa. Saya dari perwakilan kelompok 6 atau Warrior. Saya akan sedikit menceritakan ulang mengenai cerita kisah rakyat kelompok saya, yaitu kisah kucing sang guru. Kucing dahulu kala hewan dipercaya dapat berbicara seperti manusia. Kucing bersifat adil, bijaksana, dan pintar. Kucing menjadi guru di antara 3 siswanya, yaitu anjing, singa, dan harimau. Harimau adalah murid kucing yang paling pintar. Suatu hari, sang harimau bertanya kepada kucing, "Bisakah aku belajar untuk memanjat pohon?" Tanya harimau. Lalu sang kucing pun menjawab, "Untuk apa kamu mempelajari itu?" Lalu harimau itu bilang, "Untuk apa saja?" Lalu si kucing pun mengatakan, "Kamu harus mempunyai tujuan yang pasti untuk mempelajari suatu ilmu." Lalu harimau itu pun mengancam sang kucing agar dapat diajarkan oleh sang kucing. Namun sang kucing itu menolak dan kucing pun merasa terancam. Setelah itu kucing pun lari dan memanjat ke atas pohon. Lalu sang harimau itu melihat kucing dengan terpukau dan terkesan karena melihat caranya si kucing memanjat sangat indah dan seperti yang diharapkan. Lalu harimau pun dendam dan bersumpah jika si kucing tidak ingin mengajarinya, dia akan memakan tainya si kucing atau membunuh si kucing. Ada berani ceritanya? Ya. Oke, kelompok. Ini Pak Kade, ini Pak Kade dari kelompok. Silakan. Pada zaman dahulu kala ada 2 anak laki-laki yang bersaudara, hidup bersama bapak dan ibu tirinya. Suatu hari bapak dan kedua anak ini pergi ke sawah mencangkul. Terus di rumah dan kedua anak ini tidak pernah diberi makanan oleh ibunya. Pada saat ayahnya sudah mau kembali, anak ini dibawa ke dapur dan dilumuri nasi di mukanya agar ayahnya mengira kalau anak ini sudah makan. Pas ayah anak ini makan, anak ini mendekat kepada ayahnya dan mengatakan, "Ayah, kami lapar." Lalu ayah ini memberitahu kepada istrinya bahwa apakah anak-anak telah makan. Lalu istrinya mengatakan, "Ia seharian selalu makan. Lihat saja mukanya penuh dengan lumuran nasi." Pada keesokan harinya, kedua anak ini tengah bermain bola. Lalu tidak sengaja bola tersebut mengenai tahu dari ibu tirinya. Tubuh ibunya marah besar lalu mengadukan kejadian itu kepada ayahnya. Ayahnya marah besar sehingga ayah dari kedua anak itu ingin menghukum anaknya. Dia membawa ayahnya dia ingin membunuh anaknya. Lalu kemudian tetangganya menegur ayahnya bahwa janganlah kamu membunuh anak itu, biarkan saja aku yang membawanya ke hutan, biarkan aku yang membunuhnya, begitu kata tetangganya. Lalu ayah dari kedua anak itu memberikan kedua anaknya kepada tetangganya, kemudian tetangganya membawanya ke hutan dengan alasan dia yang akan membunuhnya. Setelah sampai di hutan, tetangga tersebut berkata kepada kedua anak itu, "Pergilah yang jauh dan jangan pernah kembali lagi." Kemudian tetangga tersebut membawa hati seorang hewan dan yang akan menjadikan alasan bahwa ia telah membunuh kedua anak ini. Kemudian kedua anak ini pergi yang jauh melewati 7 gunung, 7 bukit, sehingga ia sampai pada suatu rumah yang tidak berpintu. Kedua anak ini merasakan lapar, yang sangat lapar.
Terus kedua anak ini tanpa ragu ia masuk ke dalam rumah tersebut dan mencari makanan. Di dalam rumah tersebut ia mendapatkan makanan yang terletak di meja. Tanpa ragu kedua anak ini masuk ke dalam rumah itu dan memakan makanan yang ada di meja tersebut karena ia telah merasa sangat lapar. Tiba-tiba datang seorang nenek-nenek dan mengatakan, ada bau anak-anak. Terus nenek ini berkata, siapakah kalian cucu-cucu? Kemudian anak itu menjawab, kamilah anak yang tidak beribu. Bapak kami telah menikah lagi dan ibu tiri kami tidak menikahi kami sehingga kami sampai di sini. Nenek itu pun berkata, kalau begitu tinggallah kalian di rumah ini, jaga rumah ini karena saya selalu bepergian. Anak itu pun mulai lega karena dia menyangka bahwa nenek ini baik. Setelah itu nenek ini berkata lagi, sebesar apakah ukuran hatimu, cu? Kedua anak ini menjawab, sebesar biji beras, nek. Setelah itu nenek itu berkata, makanlah yang banyak agar engkau lekas tumbuh dewasa. Kemudian waktu semakin bergulir, anak ini pun telah tumbuh dewasa. Pada suatu hari, anak ini bertanya kepada nenek, si nenek, Nek, botol yang nenek gantung di pintu itu isinya apa? Kemudian nenek menjawab, jangan kalian pegang botol itu karena di dalam botol itu terdapat nyawa nenek. Ketika nenek bertarung dengan hewan buas, maka nenek tidak akan mati karena nyawa nenek ada di botol itu. Sehingga kedua anak ini menyadari bahwa nenek ini adalah nenek Pakande, seorang pemakan anak-anak. Kemudian nenek Pakande mengatakan, pergilah tidur. Lalu di esok hari bangunlah dan masaklah beras ketan. Keesokan harinya, kedua anak ini telah mengetahui rencana nenek Pakande akan memakannya. Di keesokan hari sebelum nenek Pakande bangun, kedua anak ini telah menyusun rencana untuk kabur. Setelah masak dan makan, ia mengajari salah satu cicak untuk bicara. Ia mengatakan pada cicak tersebut, cicak, ketika nenek mencari kami, katakanlah bahwa kami ada di atap. Ketika dia naik di atap, katakanlah kita ada di loteng, dan begitu seterusnya. Kemudian kedua anak ini pergi mengambil kuda yang larinya cepat. Kemudian ia kabur. Setelah beberapa lama kemudian, si nenek pun bangun dan mencari cucu-cucunya itu. Nenek pun berteriak, di mana kalian, cu? Kemudian cicak itu pun menjawab, kami ada di atas atap, nek. Kemudian nenek naik ke atas atap, dia tidak menemukan anak-anak itu. Kemudian dia berteriak lagi, di mana kalian, cu? Cicak itu menjawab lagi, kami ada di atas loteng, nek. Sehingga nenek itu sadar bahwa kudanya telah hilang satu. Ia sadar bahwa dua anak itu kabur. Ia pun dengan segera mengambil kudanya lalu mengejar kedua anak itu, sehingga mereka pun saling mengejar. Ketika nenek Pakande sudah dekat, nenek Pakande sudah dekat menghampiri kedua anak itu, kedua anak itu sudah mulai kehilangan arah. Ia beringat bahwa ia telah membawa botol yang isinya nyawa dari nenek itu. Setelah hampir ditangkap, kedua anak itu melempar botol itu sehingga mengenai batu. Kemudian isi dari botol itu terbuka dan mengenai batu. Nenek Pakande pun mati. Tamat. Dari kerajaan dulu yang mempunyai dua istri dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Lalu dari bangsa jin melahirkan dua anak emas kembar yang bernama Weteng Priapeng dan Sawir Gading. Lalu ada biksu yang mendengarkan bahwa Weteng Priapeng dan Sawir Gading akan menikah kelaknya.
Maka raja merawat kedua anak kembar tersebut secara terpisah. Weten Riabeng dirawat di loteng istana, dan Saweri Gading dirawat di istana. Lalu mereka semua tumbuh dewasa dan raja mengutus Saweri Gading ke Cina untuk memotong pohon besar. Lalu ternyata kepergian Saweri Gading ke sana untuk menyembunyikan bahwa Weten Riabeng akan dilantik sebagai ratu. Betul putri. Lalu ada salah satu pengawal mengatakan bahwa mereka punya kembar yang cantik jelita yang bernama Weten Riabeng. Lalu Saweri Gading memutuskan untuk berburu-buru untuk pulang ke istana. Lalu mereka pun bertemu dan saling jatuh cinta dan ingin menikah. Lalu sang raja menasihati sang Saweri Gading karena bertentangan dengan adat dulu. Lalu Saweri Gading bertemu Weten Riabeng dan Weten Riabeng mengatakan bahwa dia mempunyai sepupu yang sangat mirip dengannya. Lalu Saweri Gading pun penasaran dan berburu-buru pergi ke Cina untuk menemui sepupu. Lalu tidak lupa Weten Riabeng memberikan sehelai rambut dan cincin kepada Saweri Gading untuk memperlihatkan kepada sepupunya yang bernama Wecundei. Lalu Saweri Gading pun pergi ke negeri Cina dan bertemu Wecundei yaitu sepupunya. Lalu Lalu Saweri Gading memperlihatkan sehelai rambut dan cincin ternyata sangat mirip dengan punya Weten Riabeng. Lalu mereka pun Wecundei tertarik dengan Saweri Gading karena ketampanannya. Lalu mereka pun menikah dan mempunyai anak. Dan Weten Riabeng pun mempunyai anak. Lalu anak mereka masing-masing menikah dan Saweri Gading mendapatkan info bahwa Islam merajalela di negeri Cina. Lalu Saweri Gading berniat untuk menjajah Islam di negara Cina tersebut. Lalu saat mereka berangkat ke negeri Cina, ada tsunami besar yang menimpa kapal sang Saweri Gading dan istrinya. Lalu Oke, tepuk tangan untuk. Jadi saya akan menceritakan yaitu legenda Batu Menangis. Batu Menangis. Pada suatu hari hiduplah seorang janda gadis miskin dan anak gadis miskin. Jadi singkat ceritanya, anak janda gadis itu sangat cantik. Setiap berada di rumah, dia selalu memakai perhiasan atau bedak yang dia sukakan apa saja. Yang penting dia cantik. Pada singkatnya, saat bedaknya atau perhiasannya merasa kurang, dia memaksa ibunya untuk membelikan barang-barang yang sangat ia perlukan tanpa memikirkan keadaan ibunya yang sedang susah. Tapi ibunya berhati mulia, dia akan selalu menuruti permintaan ibunya anaknya. Jadi singkat ceritanya lagi, anak dan janda itu pergi ke pasar. Pasar dari desanya itu sangat jauh, sehingga mereka sangat amat berjalan sangat jauh. Jadi saat dia di pasar, anak gadis itu memakai baju, memakai kostum yang sangat cantik di pasar itu. Kenapa dia kenapa dia terlalu bermegah pakaiannya? Karena dia merasa bahwa pasti ada orang yang terpesona melihat saya atau pangling melihat kecantikan saya. Nah saat itu anak dan ibunya lagi beli, tiba-tiba ada seseorang yang samperin dia.
Hai gadis cantik. Dia bertanya, hai gadis cantik, Apa kabar? hai gadis cantik, apa kabar? Orang yang di belakang itu ibu kamu kan? Dia bilang, bukan, dia bukan ibu aku, dia pembantu aku. Terus ibunya dengan reaksi sangat sakit hati. Saat itu lagi, dia pergi lagi. Tiba-tiba ada lagi orang yang mensamper dia. Hai gadis cantik, orang yang di belakang kamu, ibu kamu kan? Ibu kamu kan? Dia bilang, bukan, kenapa sih kalian? Dia itu bukan ibu aku, dia itu budak aku. Setiap aku ke pasar, dia pasti yang membantu aku. Dan singkatnya, seorang ibu itu sangat sakit hati dan menangis. Sesampainya di rumah, ibu itu memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya Allah, kutuklah anakku menjadi batu menangis. Dia telah merendahkanku, padahal aku adalah ibu kandungnya. Ya Allah, kutuklah anakku menjadi batu menangis. Akhirnya anak itu pun memiliki dosa dan menanggung semua kesalahannya, dan akhirnya menjadi batu menangis. Batu menangis. Dan Bang juga sedengar ini ada cerita film si Jelok dari si Jelok. Ya singkat di ceritanya saja. Alkisah pada suatu hari di Maluku, tepatnya di Kabupaten Bone, terjadi musim kemarau yang sangat panjang sehingga menimbulkan suasana yang sangat panas dan gersang. Sehingga sebagian penduduk lebih senang untuk tinggal di dalam rumah. Dan pada suatu hari ada seorang anak darah yang sedang matenun di rumahnya. Dan pada saat itu suasana yang sangat panas membuatnya lelah dan mengantuk. Lama-kelamaan matanya mulai tertutup dan tertidur. Setelah menyadari bahwa dia tertidur, teropongnya juga jatuh ke bawah kolong rumah. Dan pada saat itu juga dia sangat lelah karena dia sangat lelah dan tidak bisa mengambilnya ke bawah kolong rumah. Akhirnya dia memanggil anjingnya yang bernama Lebolong untuk mengambilkan teropongnya di bawah kolong rumah. Dia berkata, "Oh Bolong, joko kau miterka teropongku ri warna boleh." Tiba-tiba anjing itu berbicara. Anjing itu berkata, "Agar tampuang lo iterki." Nah, si anak darah itu terkaget. Dia mengatakan di dalam hatinya bahwa kenapa anjing itu bisa berbicara. Dan tiba-tiba anak darah itu berubah menjadi batu. Dan setelah beberapa saat kemudian, orang tuanya kembali dari bekerja dan melihat anaknya berubah menjadi batu. Tak lama ibunya berkata, kenapa nak tiba-tiba kamu jadi batu? Setelah ibunya berkata demikian, ibunya juga berubah menjadi batu, serta suaminya berubah juga menjadi batu. Perlahan-lahan tetangga-tetangganya juga ikut menjadi batu karena selalu menegur apa yang terjadi pada tetangganya. Setelah tetangganya, keluarganya juga menjadi batu, sehingga satu kampung berubah menjadi batu. Bahkan hewan-hewan yang lari dari kampung itu pun juga menjadi batu. Selesai. Ya.